Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Yuris. Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang satu isu baru yang mencuat di publik, yaitu berkenaan dengan pembentukan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Nah, saya akan coba mengulas dari beberapa perspektif. Pertama, apakah boleh sih sebenarnya ideologi seperti Pancasila itu ditubuhkan dalam bentuk undang-undang? Yang kedua, saya akan membahas tentang bagaimana pembentukan undang-undang ideologi Pancasila ini akan melahirkan suatu perpecahan antar golongan. Yang ketiga, saya akan melahirkan resolusi, yaitu bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk menjaga Pancasila ini. Sebelum saya lanjut kepada videonya, tekan tombol subscribe-nya dulu ya, untuk menghidupkan kebaikan dari channel ini. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, saya ingin fokus terlebih dahulu terhadap apa sih pemahaman kita tentang Pancasila. Sebenarnya Pancasila itu apa sih? Kalau dalam pandangan saya pribadi, saya melihat Pancasila itu adalah prinsip-prinsip yang bersifat umum. Kenapa saya katakan dia itu prinsip? Karena Pancasila itu digunakan sebagai pegangan, pedoman hidup berbangsa dan bernegara, sehingga kegiatan-kegiatan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, penegak hukum, pemerintah itu berpedoman ke Pancasila itu sendiri. Kenapa dia dikatakan umum? Karena dia memuat nilai-nilai yang bersifat keindonesiaan. Dia merasuki seluruh elemen berbangsa dan bernegara. Nah, misalnya dalam hal ketuhanan itu tidak hanya dipandang dalam satu golongan, misalnya satu agama saja, tetapi dia merangkul seluruh agama. Begitupun dalam hal kemanusiaan itu juga berlaku terhadap seluruh orang tanpa melihat suku, ras, dan golongan. Artinya bahwasanya Pancasila itu telah merasuki, nilai-nilainya itu telah merasuki seluruh elemen berbangsa dan bernegara. Begitupun keadilan, permusyawaratan, persatuan, dan lain sebagainya, itu juga berlaku terhadap seluruh manusia. Artinya bahwa kalau misalnya berbicara tentang Pancasila, dia itu sangat umum, sangat prinsip. Oke, kalau misalnya pertanyaannya yang pertama, bisakah Pancasila itu ditubuhkan dalam bentuk undang? Dalam pandangan saya pribadi, tidak bisa. Kenapa? Karena sifat undang-undang itu adalah konkret, rigid, berkepastian. Sedangkan sifat dari Pancasila itu adalah general, merangkul seluruh nilai-nilai yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya ketika dia dibuat secara konkret, rigid, dan berkepastian, pertama, konsekuensinya adalah kita akan kesulitan untuk menafsirkan Pancasila. Yang kedua, besar kemungkinan undang-undang haluan ideologi Pancasila tersebut ketika dia dibentuk besok dan diaplikasikan ke depan, dia tidak akan bisa merangkul nilai-nilai yang umum yang ada di dalam Pancasila. Dan yang ketiga, kemungkinan yang akan terjadi itu adalah ada semacam penafsiran yang sifatnya subjektif yang didominasi oleh beberapa orang. Kita bahas yang pertama, kenapa kita akan sulit menafsirkan Pancasila ketika dia ditubuhkan dalam bentuk undang-undang. Katakanlah misalnya ke depan, saya ingin menafsirkan Pancasila, maka saya harus merujuk pada undang-undang tersebut. Bagaimana kalau misalnya undang-undang tersebut tidak merangkul keseluruhan nilai dari Pancasila, atau katakanlah dia diusulkan oleh beberapa orang atau sekumpulan golongan? Maka yang terjadi itu adalah penafsiran Pancasila hanya didominasi oleh orang-orang itu. Artinya bahwasanya ketika saya ingin menafsirkan Pancasila dalam golongan saya, dalam agama saya, itu terbatas dalam konteks perundang-undangan. Nah, ini yang tidak boleh. Yang kedua, kalau misalnya dia dibuat rigid atau istilahnya kaku, maka yang terjadi itu adalah seperti yang saya katakan sebelumnya, undang-undang tersebut tidak bisa merangkul seluruh nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila. Kenapa saya katakan demikian? Karena nilai Pancasila itu sifatnya umum dan luas. Kalau misalnya kita tubuhkan dia dalam bentuk undang-undang, tidak mungkin kemudian seluruh nilai-nilai itu bisa sempurna tercantum di dalam Pancasila. Dan kenapa kita tidak biarkan saja Pancasila dalam keadaan seperti ini, sehingga orang bisa menafsirkan, orang bisa menikmati Pancasila itu sendiri, orang bisa mengklaim bahwa
Dia adalah refleksi dari Pancasila itu sendiri, tanpa membentuk satu pertumbuhan undang-undang. Yang ketiga adalah saya ingin berbicara tentang penafsiran terhadap golongan. Ini adalah hasil konsekuensi dari pertumbuhan dari Undang-Undang Pancasila itu sendiri. Saya katakan bahwasanya kalau misalnya ada semacam undang-undang ideologi Pancasila, maka yang akan terjadi itu adalah penafsiran Pancasila itu tergantung kepada siapa yang mengusulkan. Kalau yang mengusulkan itu adalah golongan nasionalis, maka besar kemungkinan subjektivitas nilai-nilai dari Pancasila itu akan lebih condong kepada nasionalis. Bahayanya adalah ketika hal ini dilakukan, nilai-nilai Pancasila bukan hanya nilai-nilai persatuan kan, tetapi ada nilai-nilai keagamaan, nilai keadilan, nilai permusyawaratan, sehingga dia tidak boleh diusulkan oleh satu golongan. Dia harus dirangkul dan merangkum seluruh nilai-nilai yang ada dalam golongan lain. Sebab seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya Pancasila itu tidak hanya mewakili satu golongan, tetapi dia mewakili seluruh golongan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai Pancasila itu bukan hanya mencakup nilai nasionalis, tetapi ada nilai sosialis, nilai religiusitas, dan dia itu sudah ditubuhkan pada Pancasila saat ini. Oke, kalau misalnya kita mau analogikan seperti ini, kalau Pancasila itu kita pandang sebagai sebuah kopi, maka memang ada ragam definisi dari kopi. Mungkin petani mendefinisikan kopi sebagai apa yang dia tanam dan hasil yang dia tanam, dia peroleh, misalnya biji kopi, itu adalah kopi. Kalau misalnya kopi dari pandangan pengusaha, mungkin dia akan mengatakan kopi itu adalah bubuk yang kemudian sudah digiling dan bisa dijual. Beda lagi mungkin penafsiran penafsiran kopi dalam perspektif penikmat kopi. Mungkin dia akan mengatakan kopi itu adalah elemen yang sudah dicampur gula dan kopi yang kemudian dibubuhkan air, sehingga dia bisa menikmati kopi tersebut. Nah, kesimpulannya adalah semua definisi dari kopi itu benar. Tidak ada subjektivitas di situ. Semua definisi tersebut benar. Begitupun juga dengan Pancasila. Semua pandangan-pandangan tersebut mengenai kopi dan Pancasila itu benar, karena mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin kalau misalnya mendefinisikan Pancasila dalam perspektif nasionalis, Pancasila itu adalah wujud-wujud dari nilai-nilai nasionalisme. Begitupun juga kalau misalnya melihat Pancasila dari sudut pandang religiusitas, mungkin definisinya akan berbeda dengan nasionalis tadi. Definisinya itu akan merujuk pada nilai-nilai yang bersifat religius. Pancasila adalah nilai-nilai yang bersifat religius. So, kesimpulannya adalah kalau misalnya kita bicara tentang Pancasila, maka Pancasila itu tidak dapat ditubuhkan dalam bentuk undang-undang. Hal ini dikarenakan sifat dari Pancasila itu yang universal, umum. Nilai-nilainya itu tidak bisa didefinisikan di dalam satu undang-undang saja, karena saking banyak definisi tentang Pancasila itu sendiri. Sehingga kalau misalnya kita bentuk undang-undang yang mendefinisikan tentang Pancasila atau memuat nilai-nilai terkait Pancasila itu sendiri, yang kami takutkan adalah nilai-nilai tersebut hanya mewakili satu golongan saja. Misalnya tergantung dari siapa yang mengajukan rancangan undang-undang itu sendiri.